Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf dari awal nama, akhir, atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Yang terbaru ditulis terlebih dahulu. Kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka di samping membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian. Jadi, kedudukan kajian pustaka dalam penelitian menempati peranan yang strategis karena dia merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian. Kajian pustaka memuat berbagai sumber yang diacu dan telah disajikan secara komprehensif, serta membahas kesimpulan-kesimpulannya untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bagian proposal. Pada umumnya, proposal penelitian memuat 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk bagian awal terdiri dari halaman judul. Halaman judul memuat judul, maksud proposal, logo lembaga, nama, nomor induk mahasiswa atau NIM, instansi yang dituju, dan tahun pengajuan. Kemudian terdiri dari halaman persetujuan. Halaman persetujuan memuat pernyataan dari pembimbing lengkap dengan tanda tangan dan tanggal, dengan diketahui pimpinan bahwa proposal yang dibuat oleh peneliti yang bersangkutan telah siap untuk dioperasionalkan. Bagian selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi memuat sebab yang dibahas dalam penelitian itu sendiri, sekaligus dengan nomor halamannya agar pembaca mudah mencarinya. Untuk bagian utama proposal penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis jika ada, kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, paradigma penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar rujukan, dan lampiran yang terdiri dari rancangan daftar isi, instrumen pengumpulan data, dan hal lain yang dianggap perlu. Kita masuk kepada bagian latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui hal-hal yang melandasi munculnya penelitian. Latar belakang hendaknya disusun secara proporsional dan mampu mencakup seluruh masalah yang akan diteliti. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif merupakan hulu dari penelitian dan merupakan langkah yang penting dan pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat, hipotesis penelitian.
Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara yang disusun oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, yang harus dibuktikan melalui penelitian. Selanjutnya, kegunaan hasil penelitian. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah selesai penelitian. Kegunaan penelitian dapat berupa kegunaan secara ilmiah atau kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis serta kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara umum. Kegunaan penelitian ini harus real, sesuai dengan kenyataan dan tidak mengada-ngada. Selanjutnya, penegasan istilah. Istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam bagian ini adalah istilah yang beragam. Istilah yang harus ditegaskan secara konseptual dan secara operasional. Istilah yang ditegaskan adalah istilah yang mengarah ke variabel penelitian dan mendukung variabel. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari yang pertama teori-teori atau konsep-konsep dari pakar-pakar yang relevan dengan fokus penelitian atau variabel penelitian. Kemudian tinjauan hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya, hingga saat penulisan proposal. Berdasarkan penjabaran tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Bagian selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah fenomena atau variabel yang akan diteliti atau digali yang dipaparkan dalam bentuk skema atau matrik. Kerangka konseptual ini hanya ada pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya, paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah alur pikir yang akan diteliti berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep para pakar yang menggambarkan alur teoritik penelitian sesuai dengan rumusan masalah atau variabel penelitian. Kemudian, metode penelitian. Pada bagian ini, penelitian menjelaskan cara yang akan dilakukan dalam penelitian. Adapun penggunaan metode penelitian adalah sebagai berikut. Penelitian kuantitatif meliputi pendekatan dan rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian kualitatif meliputi pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian. Bagian selanjutnya, sistematika pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan urutan-urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian. Sistematika yang diungkapkan dalam bentuk deskripsi singkat masing-masing bab, bukan numerik seperti daftar isi. Sistematika pembahasan bisa juga berupa pengungkapan alur bahasa sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. Karena itu lebih ditekankan pada mengapa ditulis dan bukan apa yang ditulis. Kemudian untuk bagian akhir proposal meliputi yang pertama daftar rujukan. Daftar rujukan adalah sumber literatur yang digunakan sebagai referensi pokok dalam proposal. Yang kedua, lampiran. Lampiran proposal terdiri dari rancangan daftar isi, rancangan instrumen pengumpulan data, dan hal lain yang dianggap perlu. Poin yang ketiga yaitu cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Bagian A, kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan mencari referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dikutip atau dijadikan dasar dari sebuah ide penelitian. Referensi itu dapat berupa jurnal penelitian, paper, disertasi, skripsi buku, dan bahkan situs internet yang bisa dipercaya. Referensi penting karena tidak semua pernyataan dalam penelitian bisa dibuat oleh pemikiran pribadi. Selain itu juga sebagai bukti bahwa pernyataan yang dibuat di dalam penelitian terbukti secara empiris. Berikut adalah cara menyusun kajian pustaka dengan baik dan benar. Yang pertama, memilih sumber pustaka. Dalam memilih sumber pustaka terdapat beberapa kriteria sumber pustaka sebagai berikut. 1. Sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. 2. Isi mudah dipahami oleh peneliti. 3. Pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris. 4. Sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 5. Sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teori baru. 7. Berhubungan dengan penelitian. 8. Sumber tersebut harus terpercaya.
Kemudian cara yang kedua yaitu menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Caranya adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu, kemudian membaca secara keseluruhan bagian sumber pustaka yang dianggap penting. Cara yang ketiga, membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk kerangka teori di dalam pikiran supaya mempermudah penulisan karya ilmiah. Cara yang keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai pemahaman, dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan dibuat. Cara yang kelima, penyajian kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2 suatu karya ilmiah. Kajian pustaka terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Poin B yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema, dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun kerangka berpikir diantaranya, yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail. Pertama, seorang peneliti itu harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Apabila seorang peneliti tersebut ingin mendapatkan segala macam teori yang nantinya akan dicari untuk bisa mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang lebih jelas. Oleh karena itu, seorang peneliti tersebut tentu harus menentukan variabel data tersebut terlebih dahulu. Di bawah ini merupakan beberapa cara untuk bisa menentukan variabel data yang lebih detail. Di antaranya, perhatikan terlebih dahulu judul yang dibuat. Setelah itu, tentukanlah variabel-variabel data dari judul tersebut. Kemudian, tuliskan seluruh variabel data yang sudah ditentukan. Langkah yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Setelah menentukan variabel, maka yang kemudian dilakukan adalah harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang lebih relevan. Buku yang dimaksud di sini itu bisa atau dapat berupa ensiklopedia, kamus, ataupun juga buku teks yang lainnya. Sedangkan untuk mempelajari mengenai hasil dari penelitian yang dibaca bisa atau dapat meliputi tesis, skripsi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, maupun juga disertasi. Langkah yang ketiga, deskripsikan teori serta hasil penelitian. Apabila membaca buku-buku dari hasil penelitian itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah dapat atau bisa mengungkapkan teori-teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Langkah selanjutnya menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Pada tahap ini, yang harus dilakukan ialah menganalisis teori serta juga hasil penelitian secara kritis. Namun, di dalam proses menganalisis, seorang peneliti tersebut bisa atau dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai dengan objek penelitian itu ataupun tidak. Langkah selanjutnya menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, kita harus melakukan sebuah analisis serta juga komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari hasil itu kemudian seorang peneliti tersebut bisa dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya, ataupun juga dengan cara mereduksi apabila hasil analisis itu dipandang terlalu luas. Langkah selanjutnya sintesa kesimpulan. Setelah selesai tahap di atas, selanjutnya yang harus dilakukan adalah seorang peneliti itu bisa dapat atau bisa melakukan sebuah sintesa atau juga kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa yang terjadi antar variabel tersebut akan menghasilkan beberapa kerangka berpikir yang kemudian bisa atau dapat digunakan untuk kemudian merumuskan sebuah hipotesis. Kerangka berpikir, langkah selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Apabila sintesa kesimpulan itu juga sudah dilakukan, maka tahap yang terakhir ialah kita sudah dapat atau bisa menyusun skema dari kerangka berpikir.
Terdapat dua macam kerangka berpikir, diantaranya kerangka asosiatif dan juga komparatif. Poin yang keempat, aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis, baik yang terdapat dalam buku, majalah, koran, dan sumber lainnya, ataupun berasal dari ucapan seorang tokoh. Kutipan digunakan untuk mendukung argumentasi penulis. Kerangka karangan, kesimpulan, dan ide dasar harus tetap pendapat penulis pribadi. Kutipan berfungsi untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. Selain itu, seorang penulis sebaiknya tidak melakukan pengutipan yang terlalu panjang, misalkan sampai 1 halaman ataupun lebih, hingga pembaca lupa bahwa apa yang dibacanya adalah kutipan. Kutipan dilakukan seperlunya saja sehingga tidak merusak alur tulisan. Kutipan juga bisa diambil dari pernyataan lisan dalam sebuah wawancara, ceramah, ataupun pidato. Namun kutipan dari pernyataan lisan ini harus dikonfirmasi dulu kepada narasumbernya sebelum dicantumkan dalam tulisan. Terdapat dua jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain dengan menguraikan intisari pendapat tersebut, susunan kalimat sesuai dengan gaya bahasa penulis sendiri. Secara mendasar, pencantuman sumber kutipan ini mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun pembuktian, etika kejujuran dan keterbukaan ilmiah, kemudian menyatakan penghargaan kepada penulis yang dikutip, etika hak cipta intelektual. Model pencantuman referensi. Yang pertama, catatan tubuh atau body note. Dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan, lalu di bagian bawah halaman tersebut atau bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Yang terakhir, endnote merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Poin yang kelima, penelitian relevan. Penelitian adalah suatu proses, aktivitas guna mencari sebuah sesuatu seperti pengetahuan, kebenaran dari hipotesis atau dugaan sementara, fenomena yang terjadi. Penelitian biasanya bertujuan untuk meneliti pengetahuan, informasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Semisal penelitian terhadap wabah virus corona, maka penelitian tersebut dilakukan guna mengenangani virus corona tersebut. Relevan adalah suatu yang memiliki kajian dan hubungan, yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti tersebut. Sesuatu yang relevan itu memiliki hubungan yang jelas, seperti halnya isi dengan judul penelitian berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Penelitian yang bisa dianggap relevan: pertama, jika sebuah penelitian, maka judul topik yang diteliti memiliki hubungan. Tentu saja sebuah penelitian dibuat untuk menjelaskan judul dari topik, maka jika tidak ada hubungannya, maka bisa dianggap tidak nyambung. Maka penelitian dianggap relevan jika judul penelitian dan isinya memiliki hubungan yang jelas. Yang kedua, penelitian relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Seringkali tuntunan penelitian adalah referensi informasi tersebut berasal dari mana, maka perlu sekali sumber referensi ditulis yang agar relevan dan memberikan sesuatu yang bermanfaat terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, relevan harus sesuai dengan pembahasan dan masalah. Semisal penelitian masalah tentang penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak-anak, maka mencari hubungan yang relevan dengan sekitar, semisal mengenai hubungan ibu yang bekerja dengan asuhan pemakaian smartphone terhadap anak-anaknya. Poin yang keenam yaitu hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Umumnya pengertian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara penelitian. Baiklah, kita akan bahas lebih dalam dan berikan contoh-contoh hipotesis tersebut. Dalam penelitian, ada dua jenis hipotesis yang seringkali dibuat oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Yang pertama, pengujian hipotesis penelitian merujuk
pada menguji apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Selanjutnya kita masuk macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Ciri-ciri hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, harus bisa menerangkan fakta. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Meskipun hipotesis berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan pada sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. Yang A. Teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Berbeda dengan asumsi, hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. B. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Selain menggunakan teori sebagai acuan, dalam merumuskan hipotesis dapat pula menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta yang didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya memperoleh dari sumber aslinya. Fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkan dari sumber yang asli. Fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstrak, reasoning, atau penalaran abstrak. Selain teori dan fakta ilmiah, hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain, yakni kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, analogi, reaksi individu terhadap sesuatu, dan pengalaman. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.